selamat datang di presentasi kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Leit sebagai kearifan lokal ketahanan pangan masyarakat adat Baduy. Wah, cukup menarik bukan pembahasan kali ini? Untuk itu, yuk diperhatikan pemaparan materi dari anggota kelompok 1. Halo, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu Fitri Hairunisa, Mutia Manazila Garini, Sylvia Putri Sendafa, dan Wardah Hamidah dari Prodi Pendidikan Sosiologi A 2019 Universitas Negeri Jakarta. Yuk disimak. Apakah kalian pernah mendengar kata leit? Leit dalam kosakata Sunda disebut lumbung padi atau tempat menyimpan padi. Pertama kita bahas pendahuluan. Poin pertama, masyarakat Baduy adalah masyarakat adat. Karena masyarakat Baduy sangat menjaga dan juga melestarikan tempat keberadaannya yang berdampingan dengan alam. Masyarakat Baduy dalam menjaga keharmonisan antar masyarakat tetap berpegang teguh dalam mematuhi aturan adat yang berlaku dengan menerapkan warisan leluhur dan kearifan lokal yang menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kearifan lokal Leit. Leit atau yang dikenal dengan nama lumbung padi adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kepala keluarga. Walaupun kebiasaan penyimpanan padi di Leit itu di berbagai kawasan pedesaan Jawa Barat dan Banten itu hampir punah, namun masyarakat Baduy yang bermukim di desa Kanekes masih tetap kokoh mempertahankan aturan menyimpan padi gabah kering hasil berladang di lumbung-lumbung padi yang dinamakan Leit. Selanjutnya, yang ketiga, Leit sebagai ketahanan pangan. Jadi fungsi dari Leit adalah untuk menyimpan padi yang hasil panen dari ladang mereka sendiri. Padi hasil panen itu dijemur hingga benar-benar kering, setelah itu diikat dan disimpan di dalam Leit. Padi yang disimpan tersebut mampu bertahan hingga puluhan tahun yang akan datang. Dan peletakan Leit juga tidak sembarangan. Masyarakat adat Baduy punya cara tersendiri, yaitu Leit sengaja diletakkan berjarak dengan pemukiman warga. Tujuannya agar Leit tetap selamat jika sesuatu yang buruk menimpa pemukiman mereka, contohnya kebakaran. Dan cara-cara tersebutlah yang membuat masyarakat adat Baduy memiliki ketahanan pangan yang baik dibandingkan masyarakat modern yang bergantung pada ketersediaan pangan yang disediakan oleh negara. Dan inilah gambaran Leit-Leit milik masyarakat suku Baduy, tepatnya di Kampung Marengo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, sebab penelitian ini dilakukan untuk menggali persepsi dan pengalaman dari subjek penelitian dan secara mendalam memahami kehidupan masyarakat suku Baduy, terutama dalam menjelaskan peran Leit sebagai penopang ketahanan pangan masyarakat Baduy. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, berupa bukti, jurnal, skripsi, dan buku yang digunakan yang relevan untuk menambah dan melengkapi informasi yang sudah didapat dengan sumber primer. Penelitian lapangan dilakukan pada 5 November sampai 7 November 2021 dengan melakukan pengambilan data dari observasi dan wawancara. Subjek dari penelitian ini adalah warga lokal, baik itu Baduy dalam maupun Baduy luar yang sudah berkeluarga dan memiliki Leit. Tempat wawancara berada di Kampung Marengo dan Kampung Gajebo, dan Leit yang penulis amati pun milik masyarakat kedua kampung tersebut. Peneliti mewawancarai 4 orang untuk dijadikan subjek penelitian, yang mana 3 diantaranya merupakan masyarakat Baduy asli dari Baduy luar maupun Baduy dalam, dan penulis memberi inisial nama mereka sebagai SM, S, dan NN. Sedangkan satu yang lainnya merupakan seorang dosen yang kebetulan sedang berkunjung dan pernah meneliti mengenai masyarakat Baduy. Penulis memberi inisial namanya sebagai SB. Dalam penelitian ini kami menggunakan teori struktural fungsional. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat bergerak dalam kondisi yang statis dan seimbang. Masyarakat suku Baduy adalah salah satu contoh masyarakat yang masih melestarikan kearifan lokal atau masih memegang teguh adat istiadat atau pikukuh yang diwariskan oleh leluhurnya, seperti melestarikan cara bercocok tanam yang diajarkan dari generasi ke generasi. Dalam bercocok tanam, masyarakat Baduy menerapkan sistem Leit dan tahapan ritual bercocok tanam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Baduy. Di
Jika dikaitkan dengan teori struktur fungsional, dapat dilihat bahwa masyarakat suku Baduy saling berhubungan satu sama lain dan pola hubungan ini sudah diatur oleh norma-norma hubungan sosial dan dapat membentuk suatu keseluruhan yang terintegrasi. Fungsi dari setiap kegiatan seperti bercocok tanam serta penerapan sistem LEID yang berulang-ulang adalah peranan yang dimainkan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan atau kontribusi yang diberikan dalam pembinaan kesinambungan struktur masyarakat tersebut. Gambaran umum dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian kami pada kali ini ditujukan pada masyarakat Baduy yang mendiami Desa Kanekes. Desa Kanekes adalah suatu daerah yang hampir tanpa daratan, karena secara keseluruhan wilayah Desa Kanekes ini didominasi oleh dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan luasnya 5.101,85 hektar. Mereka bermukim tepat di kaki pegunungan Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten, yang berjarak sekitar 40 km dari kota Rangkas Bitung. Lokasi dan letak demografi Baduy yang berlokasi di Desa Kanekes terdiri dari Kampung Gajebo, Cikesik, Cibeo, dan Cikertawan, dan juga terbagi menjadi Baduy luar dan Baduy dalam. Suku Baduy mendiami kurang lebih 20 kampung di Desa Kanekes, termasuk Baduy Dangka yang tinggal di luar Desa Kanekes. Masyarakat adat Baduy merupakan bagian dari masyarakat Sunda. Hal ini ditandai dengan tradisi dalam upacara perkawinan serta bahasa yang digunakan sehari-hari, yaitu bahasa Sunda. Masyarakat Baduy terbagi dalam dua kategori, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar, di mana keduanya ditandai dengan perbedaan yang paling mencolok, yaitu cara berpakaian. Masyarakat adat Baduy memiliki keyakinan yaitu Sunda Wiwitan, di mana yang merupakan penghormatan atau pemujaan kepada leluhur atau nenek moyang yang dipercaya pada suatu kuasa Batara Tunggal. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Baduy dalam hal ini sebagian besar bermata pencarian dengan bercocok tanam padi huma, berkebun, beternak, membuat kerajinan, mengolah gula aren, madu, dan berdagang. Masyarakat Baduy yang patuh akan aturan adat secara turun-temurun membentuk masyarakat Baduy menjadi sebuah masyarakat yang disiplin akan aturan, mandiri, dan terampil secara sosial dan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan keterampilan dalam memproduksi bahan makanan, sandang, dan papan berdasarkan hasil alam. Masyarakat Baduy sangat menjaga dan juga melestarikan tempat keberadaannya yang berdampingan dengan alam, dan juga menjaga keharmonisan masyarakat setempat dengan mematuhi aturan adat yang berlaku dengan menerapkan warisan leluhur dan kearifan lokal sebagai pegangan hidup. Selanjutnya, kita bahas tentang kearifan lokal yuk. Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah menjadi tradisi atau permanen di suatu daerah. Kearifan lokal ini mengandung nilai kehidupan yang tinggi dan layak untuk ditelaah, dikembangkan, dan dilestarikan sebagai antitesis dari perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal adalah produk budaya masa lalu yang konsisten terus dijadikan pedoman hidup dan memiliki nilai lokal. Sebagai bentuk dari keunggulan budaya masyarakat setempat dan kondisi geografis dalam arti luas, kearifan lokal dinilai sangat berharga dan memiliki manfaat dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan dari kebutuhan untuk menjalani dan memelihara hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan nilai-nilai yang dihayati dalam masyarakat yang bersangkutan. Sampai saat ini, petani merupakan profesi utama masyarakat Baduy, dan pertanian sawah merupakan areal garapan utama mereka dalam bertani. Pada masa awal terbentuknya sistem pertanian sawah, masyarakat Sunda masih memegang tradisi bahwa mereka bertani tidak untuk mencari untung. Lain halnya dengan pertanian sawah modern yang umumnya digarap oleh sebagian besar masyarakat saat ini dan lebih menitik beratkan pada peningkatan hasil produksi pertanian melalui sistem intensifikasi pertanian yang menyebabkan pertanian menjadi objek komersialisasi ekonomi sehingga banyak petani yang bermodal kecil dirugikan oleh mereka yang memiliki modal lebih besar. Konsep komersialisasi ekonomi pertanian inilah yang ditolak secara langsung oleh masyarakat adat Baduy. Selain memang masyarakat adat Baduy secara turun-menurun menganggap tabu atau pantang mengkomersialkan hasil pertanian khususnya padi, mereka juga beranggapan bahwa dengan tidak memperjualbelikan hasil panen padinya, kehidupan mereka akan senantiasa sejahtera, cukup pangan, cukup makan.
sebuah penggarapan yang sederhana yang lahir dari masyarakat yang masih sederhana. Berawal dari pemikiran inilah, kemudian dibangun Leit sebagai rumah padi hasil panen. Selain sebagai tempat memuliakan padi, konsep Leit ini juga digunakan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat adat yang hanya melaksanakan panen raya 1 tahun sekali. Lamanya rentang waktu antara satu panen ke panen selanjutnya menyebabkan masyarakat adat tidak menjual hasil panennya, melainkan cukup menyimpannya saja di dalam Leit sebagai bakal kebutuhan tertentu. Leit yang mempertahankan eksistensinya pada masyarakat Baduy sebagai kearifan lokal sangat menarik untuk dikaji karena Leit merupakan warisan budaya leluhur yang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Baduy hingga saat ini, baik bentuk maupun fungsinya yang belum berubah sehingga perlu dilestarikan. Leit merupakan tempat penyimpanan padi yang letaknya berada di ujung atas perkampungan. Leit juga berperan ketika masyarakat mengalami masa paceklik atau kekurangan pangan. Bentuknya mirip rumah panggung mini berbahan kayu, lengkap dengan atap yang terbuat dari ijuk atau daun kirai. Hal ini dilakukan untuk menghindari padi mereka sebagai bahan makanan pokok tertimpa musibah seperti terbakar. Mengingat kondisi rumah pada masyarakat Baduy yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan atap rumah yang terbuat dari bilah bambu dan ijuk yang dikeringkan, dengan kondisi rumah tersebut tak jarang terjadi kebakaran di kampung-kampung masyarakat Baduy yang berasal dari tungku atau tempat memasak yang terletak di dalam rumah. Selanjutnya, ketahanan pangan. Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sepanjang waktu. Kebutuhan pangan senantiasa dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat agar semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi. Ketahanan pangan intinya adalah terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia secara cukup, serta terjaminnya pula setiap individu untuk memperoleh pangan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk dapat hidup sehat dan beraktivitas dengan baik. Terkait dengan konsep terjamin dan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu tersebut, perlu pula diperhatikan aspek jumlah, mutu, keamanan pangan, budaya lokal, serta kelestarian lingkungan dalam proses memproduksi dan mengakses pangan. Dalam masyarakat adat Baduy, terdapat sebuah kearifan lokal yang telah dijalankan selama beratus-ratus tahun silam dalam hal aturan kewajiban adat untuk memiliki Leit Baduy. Salah satu tujuannya yaitu agar warganya tidak akan pernah kelaparan. Padi yang disimpan di dalam Leit akan bertahan selama puluhan tahun ke depan. Ini pun menjadi ketersediaan pangan bagi anak cucu mereka. Penguatan ketahanan pangan oleh seluruh anggota keluarga sudah dilakukan oleh masyarakat adat Baduy. Seluruh anggota keluarga berpartisipasi dalam melakukan kegiatan bercocok tanam, panen, menyimpan padi dan membuat Leit untuk tempat penyimpanan padi. Pembuatan Leit ini pun menjadi kewajiban bagi seluruh warga Baduy. Leit merupakan bentuk dari sistem ketahanan pangan masyarakat Baduy sebagai persediaan makanan hanya untuk kondisi darurat atau bahkan untuk acara-acara besar tertentu seperti perkawinan, kelahiran seorang anak, kepergian seseorang menghadap Yang Maha Kuasa, dan lain-lain. Ketahanan pangan sangat berperan penting mengingat minimnya hubungan masyarakat Baduy dengan masyarakat lain yang terbatas. Karena itu, masyarakat Baduy sejak turun-menurun berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dengan menghasilkan padi dari rumah. Setelah 6 bulan ditanam, hasil panen disimpan dalam Leit masing-masing kepala keluarga. Memiliki Leit yang berfungsi untuk menyimpan padi selama puluhan tahun menjadikan warga Baduy dapat mandiri secara ekonomi, tidak bergantung pada ketersediaan beras yang disediakan warga luar Baduy ataupun negara. Dengan adanya Leit, warga Baduy dapat terhindar dari kerawanan pangan. Masyarakat Baduy yang hidup membatasi diri dari dunia luar berkewajiban untuk memenuhi ketersediaan pangan mereka sendiri dan membangun Leit. Meskipun untuk makan sehari-hari mereka makan dengan beras yang berada di pasar, namun ketersediaan padi dalam Leit menjadi sangat penting dan strategis dalam
Hasil dan pembahasan. Yang pertama membahas tentang kearifan lokal Leit sebagai ketahanan pangan masyarakat Baduy. Leit merupakan lumbung padi atau tempat di mana masyarakat Baduy menyimpan padi yang sudah dikeringkan untuk persediaan makanan di kala masa paceklik datang. Mereka juga tidak pernah menjual padi yang ada dalam Leit. Dan pada hari-hari biasa, masyarakat Baduy lebih memilih untuk membeli beras daripada menggunakan padi yang ada di dalam Leit. Hal inilah yang menjadikan Leit sebagai kearifan lokal masyarakat Baduy dalam menjaga sistem ketahanan pangan. Memiliki Leit wajib hukumnya bagi setiap keluarga. Minimal setiap keluarga memiliki satu Leit, dan semakin banyaknya Leit yang dimiliki oleh suatu keluarga menunjukkan status sosial keluarga tersebut karena kepemilikan ladang yang luas. Penyebutan Leit pada masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam ternyata berbeda. Leit tetap pakan untuk Baduy luar dan Leit lenggang untuk Baduy dalam. Hal ini dikatakan berbeda karena jenis bangunan yang umurnya jauh berbeda dan detail-detail lain dari bangunan yang membedakan keduanya. Selain digunakan sebagai persediaan di masa paceklik, padi yang disimpan di dalam Leit juga digunakan untuk perayaan besar seperti merayakan hari-hari khusus atau pernikahan yang membutuhkan banyak makanan untuk merayakannya. Semakin lama padi yang disimpan di dalam Leit, maka akan semakin pulen rasa nasi saat dimasak dan nasi tersebut lebih lama mengenyangkannya. Sekian pembahasan kami tentang Leit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.